Perkenalkan, saya Nia Pironika, NIM 1914040014. Maka di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis soal dan angket. Yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Maka di sini kita langsung saja masuk pada kisi-kisi soal tes. Nah, di sini saya mengambil tentang kemampuan pemahaman konsep. Dalam kisi-kisi ini terdiri dari santun pendidikan, yang mana soal tersebut sudah saya uji cobakan di SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. Mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Materi pokoknya bangun ruang sisi datar, bentuk soal esai, dan jumlah soalnya ada 7 soal. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya ada 7 dan indikator pemahaman konsep juga ada 7. Nah, pada indikator yang pertama, indikator pencapaian IPK-nya, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. Dalam indikator pemahaman konsep, menyatakan ulang sebuah konsep. Itu aspek per aspek C1, aspek kognitifnya C1 pada soal nomor 1. Yang selanjutnya, yang siswa dapat menentukan rumus serta luas permukaan kubus. Pada indikator pemahaman konsepnya, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya. Aspek kognitifnya C2 terdapat pada soal nomor 2. Yang ketiga, siswa dapat menentukan rumus serta luas permukaan balok. Pada indikator pemahaman konsepnya, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Aspek kognitifnya terdapat pada C2, terdapat di soal nomor 3. Yang keempat, siswa dapat menentukan permukaan prisma. Dalam indikator kemampuan pemahaman konsepnya, menyajikan konsep dan berbagai bentuk representasi matematis. Itu terdapat pada C2 di soal nomor 4. Selanjutnya yang kelima, siswa dapat menentukan luas permukaan volume prisma. Dalam indikator pemahaman konsepnya, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Aspek kognitifnya C3 di soal nomor 5. Yang keenam, siswa dapat menentukan luas permukaan limas. Dalam indikator pemahaman konsepnya, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Terdapat di C2 pada soal nomor 6. Yang ketujuh, siswa dapat menentukan luas permukaan limas. Dalam indikator pemahaman konsepnya, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Aspek kognitifnya C3 terdapat pada soal nomor 7. Dalam keterangan C1, C2, C3, C1 itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi. Langsung saja kita masuk pada soal uji cobanya. Nah, terdapat nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini terdapat petunjuk juga, ada 4 petunjuk, lalu soal. Nah, pada soal nomor 1 ini berikut diberikan jaring-jaring kubus dan balok. Tentukan yang mana kubus dan balok pada gambar tersebut. Soal yang kedua, perhatikan gambar jaring-jaring kubus tersebut. Hitunglah luas permukaan berdasarkan gambar jaring-jaring kubus di atas. Soal yang ketiga, perhatikanlah gambar jaring-jaring balok di bawah ini. Hitunglah luas permukaan balok berdasarkan gambar jaring-jaring balok di atas. Yang soal nomor keempat, prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika panjang rusuk tegak 24 cm, maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Soal yang kelima, suatu perusahaan mengemas produknya yang berupa coklat dengan kemasan berbentuk prisma dengan alasnya berbentuk segitiga.
sama kaki dan sama sisi. Alas segitiganya 4 cm dan kedua sisi kakinya 2,5 cm. Jika diketahui luas permukaan bungkus coklat 111 cm, tentukan volume 1 kemasan coklat. Itu terdapat pada gambarnya. Soal yang ke-6, sebuah limas tingginya ABC jika volume limas 2304 cm3 dan tinggi limas 27 cm, berapakah luas permukaan limas? Soal yang ke-7, sebuah jam duduk digital berbentuk limas dengan alas persegi, panjang rusuk alasnya 12 cm dan diketahui luas permukaan bangun limas tersebut adalah 384 cm². Tentukanlah volume jam yang berbentuk limas tersebut. Itu terdapat pada gambarnya. Dan ini kunci jawaban soal uji coba dapat dilihat 1-7. Lalu nanti nilai yang diperoleh siswa itu, jumlah skor diperoleh siswa itu kita bagi dengan skor total lalu kita kalikan dengan 100. Nah, di sini ada rubrik kemampuan pemahaman konsep matematis. Indikator pemahaman konsep yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Penilaiannya tidak ada pemahaman konsep atau tidak ada jawaban, berarti skornya 0. Tidak tepat dalam menyatakan ulang sebuah konsep, berarti skornya itu 1. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep dengan tepat namun masih banyak kekurangan, skornya 2. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep dengan tepat, skornya 3. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar dan lengkap, itu skornya 4. Indikator yang kedua, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Jika tidak ada jawaban, skornya 0. Tidak tepat dalam menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, itu skornya 1. Terdapat kesalahan dalam menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, skornya 2. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu dengan tepat namun terdapat kesalahan, skornya 3. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu dengan lengkap, maka skornya itu 4. Selanjutnya indikator yang ketiga, mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Jika tidak ada jawaban, sama seperti yang indikator 1 dan 2, skornya 0. Tidak tepat mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah, itu nilai skornya 1. Terdapat kesalahan dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah, skornya 2. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah dengan tepat namun kurang lengkap, itu skornya 3. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah dengan lengkap dan benar, itu skornya 4. Selanjutnya, untuk melihat soal itu valid atau tidaknya, kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bisa membuatkan, misalnya soal yang saya uji coba kan ada 7 soal. Jadi di sini bisa kita buat soal 1 atau item 1. Nah, nanti kita buatkan berapa orang yang kita uji, misalnya ada 20. Nah, jadi nanti skor totalnya bisa kita buat di samping sini, lalu nanti kita lihat di sini pada item 1 kita lihat skornya itu adalah 0,88. Jadi bisa kita lihat kalau 0,88 itu dia itu valid. Nah, begitu juga dengan yang item selanjutnya seperti item yang kedua. Jika dia 0,840 berarti pada soal yang kita uji coba itu juga valid. Nah, selanjutnya kita masuk kepada angket. Nah, di sini saya mengambil angket self confidence atau kepercayaan diri, yang mana angket tersebut saya uji cobakan kepada siswa.
Nah, dalam angket ini terdiri kisi-kisi, yang mana di kisi-kisi ini ada aspek, indikator, item, dan jumlah. Nah, aspeknya ada 4. Aspek yang pertama yaitu percaya kepada kemampuan diri sendiri. Indikatornya ada 3. Yang pertama menunjukkan sikap optimis dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua menunjukkan sikap tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga tidak menunjukkan sikap bingung ketika sedang mengerjakan sesuatu. Aspek yang kedua, kemandirian dalam belajar. Indikatornya ada 4. Yang pertama, melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memiliki rasa keinginan tinggi. Yang ketiga, kesiapan dalam pembelajaran. Yang keempat, memiliki penilaian yang baik tentang diri sendiri. Aspek yang ketiga, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. Indikatornya ada 2. Yang pertama, memiliki motivasi untuk berprestasi. Yang kedua, menggunakan pendapatnya dengan lancar. Aspek yang terakhir, keberanian dalam bertindak. Nah, indikatornya tidak merasa takut untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada itemnya, ada positif dan negatif. Bisa kita lihat untuk pernyataan yang pertama itu positif. Kita bisa dalam membuat suatu pernyataan angket ini, kita bisa melihat yang pertama pada indikator menunjukkan sikap optimis dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita bisa lihat dalam membuat pernyataannya, saya mencoba mengerjakan sendiri ketika ujian matematika. Itu sikap optimis. Dalam itemnya itu negatif, positif. Nah, selanjutnya untuk yang negatifnya kita bisa lihat dalam pernyataannya, ketika sedang ujian matematika saya melihat jawaban teman-teman. Nah, itu itemnya itu negatif. Jadi jumlahnya itu ada 2 pada indikator yang pertama. Nah, dalam pengisian angket ini kita ada petunjuknya, bisa dijawab sangat setuju, SS itu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, setelah itu baru kita bisa uji cobakan suatu angket ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.